الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Kita telah selesai dalam pertemuan sebelumnya membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat, yang mana tanda-tanda ini bila salah satunya telah muncul maka segera diiringi oleh tanda-tanda berikutnya sampai tegaknya hari kiamat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam buku ini beliau menyebutkan ada 8 tanda besar hari kiamat, yang mana ini akan mendahului sebelum terjadi atau tegaknya hari kiamat. Yang pertama adalah keluarnya atau munculnya Imam Mahdi, yaitu seseorang yang akan menjadi khalifah yang terakhir di akhir zaman nanti, menjadi pemimpin kaum muslimin. Beliau adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahlul bait, keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa anis sahabati ajmain. Dan sudah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang peristiwa tersebut. Dan perlu kita garis bawahi bahwa kemunculan beliau adalah peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman yang menandakan akan dekatnya hari kiamat. Dan kita tidak bisa memastikan sekarang ini bahwa fulan bin fulan adalah Imam Mahdi.
Kita tidak bisa mentakyin seseorang adalah Imam Mahdi kecuali setelah terjadi. Jadi tidak boleh misalnya orang mengklaim bahwa sekarang ada seorang lelaki yang memiliki sifat seperti sifat yang disebutkan di dalam hadis dan langsung mentakyin bahwa orang ini adalah Imam Mahdi yang akan muncul, dan nanti usia dia sebentar lagi akan menginjak 40 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Imam Mahdi muncul ketika umurnya 40 tahun. Jadi demikian, tidak boleh kita memastikan bahwa seseorang adalah Imam Mahdi kecuali setelah terjadi. Makanya para ulama tidak pernah dari zaman ke zaman mereka mentakyin bahwa fulan bin fulan adalah Imam Mahdi. Mereka hanya menyebutkan ciri-cirinya, menerangkan sifat-sifatnya sebagaimana yang digambarkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Demikian juga Dajjal, tidak boleh kita mengatakan bahwa si fulan adalah Dajjal sampai setelah terjadi. Sampai setelah apa? Terjadi baru kita akan tahu bahwa orang ini adalah Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kemudian yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang juga menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diimani oleh kita. Wah, di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kembali Nabi Isa yang sebelumnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketika beliau hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, hendak disalib oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala lalu merubah orang lain, menyerupakan orang tersebut dengan rupa Nabi Isa alaihi salam, dan dialah yang disalib, bukan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bengis, yang melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Jumlah mereka yang begitu banyak sampai-sampai mereka mampu minum habis danau Tiberia yang ada di dataran Eropa. Mereka bisa menghabiskan air dari danau yang besar itu karena jumlah mereka yang banyak, sampai-sampai gelombang terakhir atau rombongan terakhir dari mereka bangsa ini mereka dapati ketika danau Tiberia ini telah kering. Mereka mengatakan bahwa dahulu di sini ada air, tapi sekarang sudah kering karena diminum oleh orang-orang yang ada di hadapan kita. Saking banyaknya jumlah mereka akan turun min kulli hadabin yang silun. Mereka turun dari tempat yang tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hancurnya benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain atas permintaan ada satu kaum yang mana mereka ini dijumpai oleh Dzulqarnain, dan mereka berdekatan dengan negerinya kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka banyak melakukan kerusakan. Lalu mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membuat benteng yang menghalangi antara mereka dengan bangsa tersebut. Lalu kemudian beliau mengiyakan permohonan mereka dan berdirilah benteng tersebut yang terbuat dari besi lalu disiram dengan tembaga sehingga tidak bisa ditembus oleh mereka kecuali pada akhir zaman nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa mereka akan keluar dari benteng mereka tersebut. Kemudian yang kelima adalah keluarnya Ad-Dabbah, yaitu salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu berbicara kepada manusia. Kemudian yang keenam adalah terbitnya matahari dari barat, yang mana ini menandakan berakhirnya waktu taubat bagi manusia. Dan ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika matahari itu terbit dari barat, maka seseorang tidak lagi bermanfaat keimanannya ketika dia belum beriman sebelumnya, atau tidak lagi bermanfaat kebaikan yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Lalu dia lakukan ketika dia melihat matahari terbit dari barat. Kemudian yang ketujuh adalah
dikumpulkannya, digiringnya manusia ke negeri Syam, yang mana di sana akan menjadi tempat padang mahsyar, fi ardil mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggiring mereka dengan api ke negeri Syam. Lalu kemudian yang ke-8 adalah ditiupnya sangkakala dan meninggalnya semua makhluk yang ada di alam ini, dan kemudian kehancuran alam semesta ini. Inilah 8 tanda yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian perkara kedua yang harus kita imani dalam kita beriman kepada hari akhir, yang pertama yaitu beriman dengan apa? Tanda-tandanya. Dalam kita beriman al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, hal pertama yang harus kita imani adalah mengimani tanda-tandanya, bahwa di sana ada peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Hal kedua yang harus kita imani adalah beriman dengan hari akhir itu sendiri, bahwa di sana ada hari akhir, hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari akhir? Lita'akhurihi 'anid dunya, karena dia datang setelah dunia, dia datang belakangan setelah kehidupan atau alam dunia. Disebut alam akhirat karena dia datang setelah alam dunia. Dan kenapa dunia ini disebut dunia? Karena dia dekat dengan alam akhirat. Dunia itu artinya apa? Sesuatu yang dekat. Karena manusia melewati beberapa alam. Yang pertama adalah alam ruh, lalu kemudian mereka berpindah ke alam rahim, lalu kemudian berpindah ke alam dunia, lalu setelah itu berpindah ke alam akhirat. Wa qad dalla 'alaihi al-'aqlu wal fitratu, dan secara akal maupun secara fitrah menunjukkan bahwa di sana ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan para hambanya. Dan sudah disebutkan di dalam kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan jelas tentang adanya hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengabarkan di banyak ayat tentang hari tersebut, peristiwa tersebut, dan membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu diimani oleh semua manusia secara fitrah. Jadi secara fitrah manusia itu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, yang menurunkan hujan, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Ini diimani oleh manusia secara fitrah. Kalaupun ada di antara mereka yang secara lisan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari adanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kecil mereka tetap mengimani bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, niscaya mereka menjawab Allah. Ini jawaban orang-orang musyrikin. Tapi tentang hari kiamat ini justru banyak diingkari oleh manusia. Diingkari oleh manusia. Banyak sekali yang mengingkari. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Dan pengutusan beliau itu menunjukkan bahwa hari kiamat itu telah dekat. Maka beliau mengatakan, bu'ithtu was-sa'atu ka hatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat itu
jaraknya seperti apa? Seperti 2 jari ini, yakni amat dekat. Makanya diantara juga yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat adalah diutusnya Nabi SAW. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwa Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang hari kiamat ini, baik dalam bentuk mentakrir, menegaskan bahwa di sana akan ada hari pembalasan, akan ada hari kebangkitan umat manusia, ataupun misalnya dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan untuk mengikrarkan, mentakrir, menegaskan bahwa di sana ada hari yang disebut dengan hari kiamat, hari pembalasan umat manusia, hari akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau mengabarkan kepada manusia bagaimana dia menghidupkan orang-orang yang telah mati semasa di dunia. Jadi bukan yang sudah di masa di akhirat, tidak, di dunia. Dan itu sudah terjadi. Beberapa peristiwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada manusia bahwa Dia mampu menciptakan, menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati, termasuk manusia. Di antaranya seperti yang terjadi pada Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Arinallaha jahrah." Perlihatkanlah kepada kami Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara langsung. Biarkanlah kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maka apa yang terjadi? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kalian disambar oleh petir dan kalian melihatnya. Bagaimana kalian disambar oleh petir dan bagaimana kalian melihat sebagian dari kalian terjatuh dan mati karena disambar oleh petir tersebut. Jadi mereka saling melihat, mereka berada di satu tempat ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar diperlihatkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba mereka disambar oleh petir dan membuat mereka mati satu demi satu. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Lalu kemudian kami bangkitkan kalian setelah mati kalian. Jadi mereka melihat mereka berada dalam satu kelompok, satu demi satu terjatuh dan mati, lalu kemudian mereka dibangkitkan kembali. Ini peristiwa pertama yang disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati semasa kehidupan di dunia, semasa di dunia, ketika masih di dunia. Contoh yang lain seperti juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 243, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahya. Itu peristiwa ada sekelompok orang yang keluar dari negeri mereka, ingin lari dari kematian. Ingin lari dari kematian. Jumlah mereka ribuan. Faqala lahumullahu mutu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, matilah kalian. Lalu kemudian mereka mati semuanya. Ribuan orang itu kemudian mati semuanya. Thumma ahyahum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali setelah mematikan mereka. Ini peristiwa kedua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang lain juga yaitu seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Kata Nabi Ibrahim, bala yatma'inna qalbi, tidak, aku hanya ingin lebih membuat hatiku semakin kuat dengan keimananku, tenang dengan keimananku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mengambil, fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambillah olehmu 4 ekor burung, lalu cincang-cincang dia
Lalu apa? Kumpulkan keempat burung ini, hasil cincangannya dikumpulkan menjadi satu, lalu dibagi empat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk meletakkan di empat bukit yang berbeda. Tsumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan cepat. Dan terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di kisah yang lain, ketika seorang lelaki dia melewati satu negeri yang telah hancur binasa oleh satu bencana, sehingga apa? Bangunan-bangunannya telah runtuh. Atap-atap dari bangunan-bangunan tersebut sudah berada di atas tanah karena runtuh. Kemudian dia mengatakan, "Kaifa yuhillahu hadhil mauta?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan negeri yang sudah hancur belantakan, yang telah mati ini? Lalu apa yang terjadi? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah Subhanahu wa taala lalu mematikan dia selama 100 tahun. Thumma ba'atha. Lalu dia dihidupkan kembali. Ketika dia telah hidup kembali, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kam labitha?" Berapa lama kamu sudah di sini? Kata dia, "Labithu yauman aw ba'dha yaum." Saya di sini baru 1 hari atau setengah hari. Padahal sudah berapa? Sudah 100 tahun dia mati di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala. Bal labithta mi'ata 'am." Tidak. Sungguh kamu telah di sini 100 tahun. Fanzur ila himarika, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba kamu perhatikan makanan dan minumanmu yang belum basi. Masih apa? Seperti ketika kamu sebelum kamu tersadar. Ketika kamu masih tersadar. Makanan dan minumanmu masih apa? Masih utuh dan belum berubah. Lam yatasanna. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Dan perhatikanlah himarmu yang telah menjadi tulang belulang. Jadi himarnya sudah menjadi apa? Makanannya belum berubah, masih utuh seperti sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Keledainya, himarnya sudah apa? Sudah jadi tulang belulang. Berarti dia di sini bukan 1 hari atau setengah hari. Karena apa? Himarnya sudah jadi tulang belulang. Fangdur ila al-'idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Perhatikanlah kepada tulang belulang, bagaimana kami merangkai dia kembali lalu kami bungkus dengan tulang, dengan apa namanya? Dengan daging, yaitu keledainya dia. Setelah itu baru dia mengatakan, "Inni a'lamu," sungguhnya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha menguasai, maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga peristiwa yang terjadi di Bani Israel ketika terjadi peristiwa pembunuhan. Lalu tidak ada yang mengaku. Ada korbannya sudah tewas dan tidak ada yang mengaku. Siapakah? Tidak ada yang mengaku bahwa dia pembunuh si orang tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk menyembelih sapi dan mengambil sebagian dari sembelihan mereka itu dan diperintahkan untuk dipukul kepada korban. Lalu kemudian dia hidup kembali dan mengabarkan siapa yang membunuhnya. Demikian juga yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau mukjizat bisa menghidupkan apa? Membuat burung lalu dia tiup dan apa? Beliau menghidupkan kembali orang yang telah dikubur, orang yang telah mati. Jadi peristiwa-peristiwa ini tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, mengabarkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan mereka kembali di hari kiamat nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Di sana akan ada hari kebangkitan, di sana akan ada hari pembalasan, di sana akan hari mereka dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab semua apa yang telah mereka perbuat di alam dunia ini. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dia menghidupkan kembali
sesuatu yang telah mati. Wa taratan yastadillu ala dzalika bin nasy'atil ula. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakrir, mengabarkan tentang hari kiamat dengan menyebutkan bahwa Dia dahulu telah menciptakan manusia ini dengan mudah, sehingga akan mudah bagi Dia untuk membalikan. Lebih susah mana? Menciptakan dari awal atau memperbaiki ulang? Menciptakan dari awal tentu lebih susah daripada apa? Memperbaiki ulang. Walillahi al-mathalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang tinggi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari atau orang-orang yang mengingkari hari kiamat dengan mengabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menciptakan mereka. Tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka kembali setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, In kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Jika kalian ragu terhadap kebangkitan, maka sungguh kami telah menciptakan kalian dari tanah. Jadi tanah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Tentu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kalian kembali. Wa qauluhu ta'ala qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, yang menghidupkan orang yang telah mati ini adalah Rabb yang dahulu Dia telah menciptakan mereka pertama kali. Yang menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah mati, kalian yang telah menjadi mayat tersebut adalah Rabb yang dahulu Dia telah menciptakan kalian sebelumnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fasayaquluna man yu'iduna. Orang-orang musyrikin ketika diserukan kepada mereka bahwa di sana akan ada hari pembalasan, mereka akan dibalas atas perbuatan-perbuatan mereka, kesyirikan dan kekufuran mereka, pengingkaran mereka kepada para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan, man yu'iduna, siapa yang akan membalikan kami dari mati kami setelah kami mati? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Yang akan menghidupkan kalian kembali adalah yang dahulu menciptakan kalian. Yang dahulu telah menciptakan kalian, Dialah yang akan mengembalikan kalian kembali setelah kalian mati. Di dalam surat Ar-Rum ayat 27 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengawali penciptaan dan Dia akan mengembalikan penciptaan tersebut setelah matinya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana Dia menciptakan makhluk di awal dengan mudah, tentu dengan mudah pula Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka setelah mereka mati dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat di alam dunia. Ini model yang kedua, ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat dengan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengembalikan sesuatu yang telah mati sebagaimana Dia kuasa untuk apa? Menciptakan makhluk pada awalnya. Wa taratan yastadilu ala dzalika bi khalqis samawati wal ard. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau menyerukan untuk beriman kepada hari kiamat dengan mengabarkan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya, apalagi hanya mengembalikan manusia dari mati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Ayat 33 dari surat Al-Ahqaf. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan dia kuasa menghidupkan yang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lelah dalam menciptakan mereka, langit dan bumi itu maksudnya. Maka tentu dia juga mampu menciptakan kembali sesuatu yang telah mati. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka dia kuasa untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan, hadza istidlalun minhu ta'ala ala al-i'adati ba'da al-maut bima huwa ablaghu minha, wa huwa anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda ala 'idhamihima wa si'atihima wa itqani khalqihima min duni ay yatakatharu bidzalika wa lam ya'i bi khalqihinna fa kayfa tu'jizuhu i'adatukum ba'da mautikum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan apa? Pengembalian manusia setelah mati mereka, dengan apa? Menggunakan perkara penciptaan langit dan bumi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang begitu besar itu dengan mudah, dan dia tidak lelah dalam menciptakan keduanya, padahal dia adalah makhluk yang besar. Langit dan bumi makhluk yang besar. Coba kita bayangkan saja nih, kalau kita lihat galaksi Bima Sakti yang di dalamnya tata surya, yang mana di dalamnya ada bumi, ini apa? Adalah satu dari sekian, mungkin jutaan atau lebih, wallahu bihi alim, galaksi yang ada di alam ini, dan semuanya itu diliputi oleh langit. Langit yang ada di atas kita ini meliputi semua apa yang ada di dalam alam. Berarti bagaimana besarnya langit itu? Bagaimana besarnya langit itu? Demikian juga bumi yang kalau dilihat di tata surya atau di galaksi Bima Sakti adalah sesuatu yang kecil, tapi ukurannya begitu besar bagi kita yang hidup di atasnya, yang hidup di atasnya. Butuh waktu yang lama untuk seseorang mampu mengelilingi bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, dan dia tidak lelah dalam menciptakannya. Maka tentu untuk membalikan sesuatu yang telah mati itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi untuk menerangkan bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Wa taratan yastadillu alaihi bitanzihillahi 'anil abath. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia tidak menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Dia tidak menciptakan manusia lalu menurunkan kepada mereka nabi dan rasul membawa syariat, mengirimkan kepada mereka, mengutus kepada mereka nabi dan rasul, menurunkan kepada para nabi dan para rasul ini kitab-kitab wahyu-wahyunya untuk disampaikan kepada mereka, membawa syariat, memerintahkan mereka dengan perintah dan larangan, syariat, hukum-hukum untuk mereka taati. Lalu kemudian setelah mereka mati, mereka tidak dihisab. Maka tentu ini adalah perkara yang sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian secara sia-sia, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan,
Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para pengingkar hari kiamat, kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Afhasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka kalian diciptakan secara sia-sia? Diciptakan, kalian menikmati dunia ini, kenikmatan yang ada di alam dunia ini, lalu ketika kalian mati selesai urusannya. Kalian tidak akan lagi dibangkitkan. Tentu itulah perkara yang sia-sia. Wa anna ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Tentu jawabannya apa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari melakukan sesuatu yang sia-sia, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka ditinggalkan begitu saja, tidak akan dihisab apa yang telah mereka perbuat di dunia ini? Siapa yang melakukan ketaatan, dia tidak akan dibalas atas ketaatannya itu. Siapa yang melakukan kemaksiatan, dia tidak akan dihukum atas kemaksiatannya itu. Ini tentu perkara yang sia-sia. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya beriman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang iman, akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Kata malaikat Jibril, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kamu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan tentang perihal beriman kepada Allah, yang digandengkan beriman kepada hari akhir, yang digandengkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada yaumul akhir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya, atau dengan mengganggu orang atau mencela orang yang kalian beri sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ingin diperlihatkan kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan beriman kepadanya dengan beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi beriman itu adalah kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ila akhiril ayat. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggandengkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, atau keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Seperti hadis tentang berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan hari akhir ini dengan banyak nama di dalam Al-Qur'an.
Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan hari akhir, al-yaumul akhir. Kenapa dia disebut hari akhir? Tadi sudah kita sebutkan, karena akhirat itu datang setelah kehidupan di dunia dan dia menjadi akhir dari fase kehidupan manusia. Setelah itu sudah tidak ada lagi apa? Alam lain. Jadi akhirat adalah alam terakhir yang akan kita lewati. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan Yaumul Qiyamah. Kenapa dia disebut dengan Yaumul Qiyamah? Liqiyamin nasi fihi li rabbihim. Karena pada hari itu manusia bangkit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyam itu kan apa? Bangkit. Qama yaqumu itu apa? Berdiri bangkit. Masdarnya qiyam. Qama yaqumu qiyaman. Kenapa dia disebut qiyamah? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi nama-nama lain dari hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati hari kiamat dengan banyak sifat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya seperti dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Hari, yakni hari kiamat, yang mana pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang ketika itu sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Antaranya juga seperti dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat. Al-Ma'arij ayat yang ke-8 sampai ke-14. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Jadi dia meleleh. Langit pada hari itu dia akan apa? Meleleh seperti cairan tembaga. Wa takunul jibalu kal-ihn, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Hancur. Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya sehingga dia seperti apa? Debu yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman karib menanyakan temannya pada hari itu. Jadi pertemanan pada hari itu sudah tidak lagi bermanfaat. Syafaat juga sudah tidak lagi bermanfaat. Jual beli juga sudah tidak lagi bermanfaat. Amal kebaikan juga sudah tidak lagi bermanfaat. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Infakkanlah apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian hari yang mana pada hari itu sudah tidak ada lagi jual beli, sudah tidak ada lagi pertemanan, dan sudah tidak ada lagi apa? Syafaat. Ini diantara pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kiamat. Dan di antara faedah utama seseorang beriman kepada hari akhir adalah akan membuat dia apa? Memperbanyak amal kebaikan dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut, menyiapkan bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari kiamat nanti, apa yang harus dia lakukan? Falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amal solehnya itu. Keikhlasan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dia siapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
beramal soleh, bukan beramal secara umum, tapi amal yang soleh. Apa itu amal yang soleh? Amal yang disyariatkan. Amal yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, maka dia bukan amal soleh. Yang berhak mensifati satu amal itu sebagai amal soleh adalah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga baru dikatakan amal soleh apabila apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan agama. Dan juga apa? Hal kedua juga yang harus dipenuhi adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tazawwadu", berbekallah, "fa inna khairaz zadi taqwa". Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis sabri was shalah". Mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi apa? Jadikan sabar dan salat sebagai bekal. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan hal itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada mereka. Jadi al-khashi'in adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Sabar dan salat. Ista'inu bis sabri was shalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi inilah yang akan dirasakan oleh atau didapatkan oleh orang yang beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar. Akan membuat dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Ketika dia melihat betapa dahsyat, betapa besarnya peristiwa yang terjadi pada hari itu, dan betapa butuhnya dia kepada pahala dan ganjaran sebagai bekal dia menghadapi hari itu dan hari-hari setelah dia berada di alam akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.